Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tang SEMM, dosen tetap di Universitas Borneo Tarakan pada program studi manajemen. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu dharma yang saya lakukan, yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen pemasaran. Beberapa hal yang terkait dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang wajib dalam program studi manajemen dengan kode mata kuliah EJ 134106 dan memiliki bobot SKS sebanyak 4 SKS. Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang konsep pemasaran, perencanaan strategik, sistem informasi dan riset pemasaran, nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan, segmentasi dan target pasar, konsep merek, kemudian ada kebijakan strategi di bidang pemasaran guna menciptakan nilai dan posisi yang menguntungkan bagi satu organisasi dan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang berkelanjutan di jangka panjang, menentukan produk, merancang dan mengelola jasa, dan mengembangkan strategi penetapan harga. Yang kedua, kemampuan akhir setelah mempelajari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep manajemen pemasaran, alat-alat analisis yang ada di dalamnya, sehingga dapat mengimplementasikan ilmu tersebut dalam kegiatan pemasaran yang terjadi dengan tepat. Yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa materi pembelajaran, materi ini adalah yang mana pertemuan pertama akan membahas definisi manajemen pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, dan konsep inti manajemen pemasaran. Pada pertemuan kedua, akan membahas pemasaran dan nilai pelanggan, perencanaan strategi, korporasi, dan divisi. Kemudian perencanaan strategi unit bisnis dan perencanaan produk, sifat dan rencananya. Pertemuan ketiga akan membahas komponen sistem informasi pemasaran modern, kemudian catatan internal dan intelijen pemasaran, kemudian bagaimana menganalisis lingkungan makro, lingkungan demografis, dan lingkungan makro lainnya. Selanjutnya pertemuan keempat, sistem riset pemasaran, proses riset pemasaran, dan mengukur produktivitas pemasaran, serta peramalan dan pengukuran permintaan. Pertemuan kelima nanti akan membahas terkait bagaimana membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Kemudian memaksimalkan nilai seumur hidup, dan ketiga misalnya mengembangkan hubungan pelanggan, serta membuat database pelanggan dan pemasaran database. Pertemuan ke-6 dan ke-7 akan membahas analisis pasar konsumen dan analisis pasar bisnis. Pertemuan ke-8 akan dilaksanakan penilaian tengah semester. Selanjutnya pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-13 ini akan membahas segmentasi dan target pasar, ekuitas merek, strategi position merek, kemudian strategi menghadapi persaingan, kemudian penentuan strategi produk. Kemudian selanjutnya pertemuan 14 dan 15 akan membahas terkait sifat jasa, kemudian strategi pemasaran untuk perusahaan jasa, mengelola kualitas dan merek jasa, mengelola jasa pendukung produk, serta memahami penetapan harga termasuk penyesuaian harga, serta memulai dan merespon perubahan harga. Pertemuan ke-16 ini akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Kemudian perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana pertemuan
ke-8 akan dilaksanakan UTS atau penilaian tengah semester, dan pertemuan ke-16 akan diadakan final test atau penilaian akhir semester. Selanjutnya sistem pembelajaran atau mode pembelajaran yang saya lakukan ada dengan tatap muka atau luring dan daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, dan Google Classroom. Serta untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa akan menggunakan grup WhatsApp. Zoom dan Google Meet ini merupakan aplikasi yang umum digunakan dalam proses pembelajaran tatap maya apabila pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian saya akan mengupload RPS dan materi pada aplikasi Google Classroom dengan tujuan agar mahasiswa dapat melihat kembali materi-materi yang dipelajari, termasuk untuk pengiriman tugas dari mahasiswa akan menggunakan Google Classroom agar mengurangi jumlah penggunaan kertas. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah ceramah. Metode ceramah adalah metode yang umum dilakukan oleh para dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Kedua, ada metode dengan problem based learning. Ini metode pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah. Metode yang menekankan pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran dengan cara memecahkan masalah dunia nyata. Kemudian ada discovery learning. Ini metode pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mendapati pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan interaksi dengan materi pembelajaran. Ada corporate learning, ini metode pembelajaran di mana mahasiswa akan bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Ada studi kasus, pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau skenario stimulasi untuk mengajarkan konsep, teori, dan atau keterampilan tertentu. Dan ada juga sistem kuis, ini dengan tujuan untuk mereview materi yang sudah diberikan agar mahasiswa mudah menjawab soal-soal yang akan diberikan pada saat penilaian tengah semester maupun final test atau penilaian akhir semester. Untuk sistem penilaian yang saya lakukan adalah dengan mengapresiasi dari aspek afektif, di mana kedisiplinan, sikap, keaktifan. Dalam hal ini saya akan menilai mahasiswa dalam ketepatan waktu, sikap mahasiswa selama perkuliahan, dan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Serta pengerjaan tugas ketika ada tugas yang harus dikerjakan. Dengan pola bahwa setiap pertemuan ada bobot maksimal 5%. Jadi selama 14 pertemuan, mahasiswa akan diberikan apresiasi atau nilai ketika mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan. Artinya, dengan hadir 14 kali, kemudian dengan anggapan bahwa setiap mahasiswa atau setiap pertemuan mahasiswa mendapat nilai maksimal, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai sebesar 70% atau 70. Sehingga akan membuat mahasiswa akan rajin dalam mengikuti perkuliahan. Ini juga akan menghindari karena biasanya mahasiswa ada yang rajin ketika di jadwal ujian saja. Kemudian selanjutnya penilaian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8. Di sini akan melihat kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan soal yang saya berikan dengan presentasi nilai yang saya berikan 15%. Kemudian penilaian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Di sini saya akan melihat kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan soal yang saya berikan dengan presentasi senilai 15%. Berikut saya ingin memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Tetap semangat. Yang jelas pada kesempatan ini mudah-mudahan tetap semangat dalam proses pembelajarannya. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Ini terkait dengan materi kelima kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, sebelum mungkin kita lanjut, boleh kita sama-sama baca doa supaya dalam proses pembelajaran atau hasil yang nanti kita dapatkan ini mendapat keberkahan. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa selesai. Boleh ya, kita mulai proses perkuliahan ini. Jangan terlalu serius. Kita santai tetapi hasilnya kita sesuai dengan mungkin yang kita harapkan. Kira-kira gitu. Kembali pada pertemuan yang kelima, mata kuliah manajemen pemasaran, di mana pada pertemuan ini nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Oke, pertemuan sebelumnya pasti atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pasti masih ingat ya apa perbedaan pemasaran dengan penjualan. Siapa ada yang masih ingat? Pak, saya. Oke, silakan Aris. Jadi perbedaan antara penjualan dan pemasaran jadi yang penjualan ini lebih berorientasi pada aktivitas jual beli jangka pendek, sedangkan pemasaran lebih berorientasi pada pelanggan, artinya lebih ke jangka panjangnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Aris sudah memberikan gambaran tadi. Nah, makanya pertemuan ini kita lanjut terkait dengan bagaimana menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Pada pertemuan ini kita akan berharap bahwa nantinya setelah mempelajari materi ini mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Jelas fokus sekarang marketing itu biasanya akan berbeda dengan tadi penjualan. Kalau dulu misalnya penjualan itu akan bagaimana membangun produk, merekayasa produk, kemudian membangun, kalau sudah pemasaran itu akan bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan, termasuk dengan dalam proses merekayasa pasar. Nah, ini bagaimana menghantarkan nilai pelanggan. Ini yang tadi berkaitan dengan nilai. Ada nanti loyalitas dan proporsi nilai dari pelanggan. Sistem penghantaran nilainya seperti apa? Itu yang mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan ini. Yang jelas terkait dengan kepuasan pasti akan ada timbal balik. Yang mana namanya puas, yang mana namanya kurang puas. Ketika kinerja produk dengan ekspektasi dari pelanggan itu sama, akan biasanya puas. Tetapi kalau biasanya juga ada ekspektasi terlalu tinggi dibanding dengan apa yang didapatkan, berbanding rendah, itu akan biasanya pelanggan kecewa. Begitu juga kalau ekspektasi terlalu rendah, ini akan perusahaan atau membuat perusahaan tidak terlalu menarik pembeli. Ya, nah gambarannya seperti ini, bahwa ketika kinerja atau ekspektasi dari pelanggan sama, atau kinerja dari sebuah perusahaan, kinerjanya atau hasil dari produk dengan ekspektasi, ini akan, kalau dia seimbang sama, berarti akan menghasilkan kepuasan. Tetapi ketika misalnya kinerja lebih besar dengan ekspektasi atau lebih besar kinerja, ya lebih besar dibanding ekspektasi, nah ini pasti sangat puas, ya, sangat puas. Kalau sebaliknya kinerja lebih kecil daripada ekspektasi, kinerja misalnya dibanding ekspektasi, nah ekspektasi ini akan membuat pelanggan merasa tidak puas. Artinya perusahaan atau produsen harus bagaimana membuat konsumen itu merasa terpuaskan. Artinya yang dibuat adalah bagaimana itu adalah sebuah hal yang menarik atau melampaui dari harapan daripada pelanggan. Kira-kira seperti itu.
Nah, bagaimana mengamati kepuasan pelanggan? Nah, perusahaan akan bertindak bijaksana bagaimana mengukur kepuasan pelanggan secara teratur. Karena salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah ada kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran kepuasan banyak ya, ada misalnya survei berkala, ada mengukur tingkat berapa kehilangan pelanggan, dan ada juga belanjaan misterius, biasanya impulse buying, biasanya itu yang biasanya akan kita diukur. Mengukurnya bisa saja melakukan survei ada melihat kritikan dan saran, kemudian sistem survei kepuasan pelanggan, kemudian bagaimana belanja konsumen, dan biasanya juga ada analisis pelanggan. Ini yang biasanya akan di cara-cara mengukurnya bagaimana. Misalnya sistem keluhan dan saran. Ini akan berorientasi pada pelanggan. Bagaimana menampung saran dan keluhan pelanggan. Kemudian ada komunikasi dua arah, ya. Kemudian kalau mengukur yang kedua adalah dengan survei, itu adalah ada melakukan survei kepuasan konsumen secara berkala, meneliti kepuasan secara langsung, dan merespon keinginan pelanggan. Selanjutnya bagaimana kalau belanja konsumen yang misterius? Ini akan mengkaji kelemahan produk yang bersaing, mengkaji kelebihan layanan pesaing, dan mengelola informasi pesaing di lapangan. Nah, ada juga analisis hilangnya pelanggan atau lost consumer ya. Bagaimana kita harus menghubungi pelanggan yang misalnya berhenti, atau menggali alasan pelanggan untuk berhenti, atau memantau hilangnya pelanggan. Nah, ini sehingga muncullah namanya CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management ini adalah proses pengolahan informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalisasi loyalitas pelanggan. Nah, ada titik kontak pelanggan. Semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual dan komunikasi pribadi masa yang diobservasi yang biasa. Nah, yang jelas kalau loyalitas pelanggan sudah pada tahu ya, kalau loyalitas pelanggan ini tujuannya adalah bahwa tujuan dari bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas, kemudian yang pada akhirnya mampu menumbuhkan loyalitas ya. Jadi loyalitas biasanya dari kepuasan dulu baru meningkat ke kepuasan pelanggan loyalitas. Nah, pelanggan adalah seorang yang sudah menjadi terbiasa untuk membeli dari Anda ya. Kebiasaan itu terbentuk melalui pembelian, ada interaksi yang sering atau selama satu periode tertentu tanpa adanya track record hubungan yang kuat ya, itu biasanya terkait itu. Nah, loyalitas pelanggan ini adalah komitmen pelanggan untuk bertahan secara mendalam, untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk dan jasa terpisah secara konsisten di masa yang akan datang. Meskipun pengaruh situasi usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Sampai di sini sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya silahkan. Saya Pak, jadi saya ingin bertanya nih Pak, gimana sih cara kita untuk mengetahui pelanggan yang loyal itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagaimana mengetahui pelanggan yang loyal? Nah, pelanggan yang loyal, yang jelas bahwa pelanggan yang loyal itu akan melakukan pembelian ulang, ya, melakukan pembelian ulang. Kemudian dia akan membeli beberapa jenis produk yang sama atau lini produk itu sama, artinya membeli lini produk yang sama. Kemudian akan mereferensikan kepada orang lain, ya, itu kalau loyal itu untuk melihat mengetahui dan bagaimana pelanggan yang loyal. Kemudian akan menunjukkan kekebalan terhadap pesaing yang lain. Misalnya ada pesaing yang lain, dia akan tetap memilih produk yang awal. Itu pelanggan yang loyal. Kemudian siap membayar dengan harga yang lebih mahal. Artinya kalau loyal, walaupun nanti ada harga
harga barang yang menjadi loyalitasnya dia, walaupun dia mahal, biasanya dia akan tetap membeli produk tersebut. Dengan adanya pesaing yang lain, maka dia tetap biasanya akan membeli produk yang dari yang dia suka. Kemudian pelanggan yang loyal juga akan menjadi penyambung, sama tadi misalnya akan mereferensikan kepada pembeli yang lain. Kalau loyal, biasanya pelanggan yang loyal juga akan menjadi penyambung lidah atau memberikan masukan terhadap orang-orang yang mau membeli produk atau yang berminat terhadap produk tersebut. Nah, itu yang terkait dengan loyalitas atau mengetahui mana pelanggan yang loyal. Jelas biasanya akan membeli ulang. Kemudian kira-kira begitu. Nah, selanjutnya bagaimana membangun loyalitas? Nah, kalau mau membangun loyalitas, ini akan biasanya ada sistem-sistem yang akan dibangun. Nah, di dalam sini adalah membangun loyalitas adalah yang pertama dengan berinteraksi dengan pelanggan. Ini akan melakukan interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan program-program loyalitas. Selanjutnya ada bagaimana mempersonalisasikan pemasaran. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan ikatan institusional. Nah, ini yang biasanya bagaimana cara menciptakan ikatan institusional akan membuat database pelanggan. Nah, database pelanggan ini adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan ataupun prospek terkini ya, yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran. Nah, pemasaran database ini adalah bagaimana proses membangun, memelihara dan menggunakan data pelanggan dan database lain untuk menghubungi atau bertransaksi dan membangun hubungan antar pelanggan. Jadi ini database pelanggan. Nanti ada tujuan-tujuannya ketika Anda memiliki database ya. Nah, penggalian datanya dengan adanya misalnya database tadi itu akan biasanya digunakan untuk bagaimana menarik informasi yang berguna tentang individu atau tren, segmen pasar, dan biasanya dari kumpulan data tersebut. Cara penggunaannya yang jelas biasanya akan bagaimana mengidentifikasi prospeknya, kemudian memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu, kemudian memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, dan menghindari kesalahan pelanggan yang serius. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan ini yang harus dihindari dengan data-data tadi, misalnya tadi dengan survei dan sebagainya. Anda pasti pernah melihat dalam kehidupan nyata bahwa sistem database ini Anda pasti pernah dihubungi misalnya dari Ramayana, ya, bentuk-bentuk pemasaran atau yang lain pasti akan menghubungi Anda dalam bentuk selamat ulang tahun atau apa dan sebagainya. Biasanya itu adalah bagaimana membangun hubungan antara konsumen yang loyal atau supaya terjadi konsumen yang loyal. Nah, itu yang nanti kita harapkan bahwa setiap harapannya ketika ini terkait dengan pemasaran, harapannya bahwa Anda akan loyal dan itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi sebuah perusahaan. Mungkin itu kira-kira yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya bisa kita buat nanti diskusi-diskusi kelompok karena biasanya ada sistem corporate learning. Nanti kita buat kelompok. Nanti Anda diskusikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nanti Anda bisa mendiskusikan terkait dengan isu-isu pemasaran yang ada sekarang di dunia nyata. Nanti kita diskusikan. Hanya kelompok ini akan membahas ini, kelompok ini membahas ini dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa menambah wawasan kita masing-masing. Oke, mungkin itu. Terima kasih atas apresiasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian deskripsi singkat dari saya. Semoga menjadikan gambaran pada proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai dosen pada program studi manajemen Universitas Borneo Tarakan yang mengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Atas perhatian
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.